Suzuki Satria F150 atau akrab disapa dengan Satria FU merupakan motor idola remaja pada masa itu. Ada beberapa alasan kenapa para remaja mengidolakan motor yang satu ini. Nggak lain itu karena desainnya guys. Desainnya yang nyentrik dan mesinnya yang powerful. Karakter mesin yang cocok dengan karakter anak muda yang menyukai kecepatan. Satria FU sendiri pertama kali didatangkan secara CBU dari Thailand oleh HTPM Suzuki Indonesia pada tahun 2004. Suzuki menghadirkan motor ini sebagai respon atas ramainya permintaan Raider 150 alias versi asli dari Satria Thailand yang kala itu banyak dijual oleh importir umum. Lalu 2 tahun berselang setelah motor ini dipasarkan pada tahun 2006, Suzuki merakit motor ini secara CKD, sehingga generasi kedua ini familiar disebut sebagai Satria FU CKD. Dan secara tampilan pun Satria FU CKD ini masih identik sama dengan Satria versi CBU. Hanya saja ada beberapa komponennya seperti frame, swing arm, dan suspensi depannya yang berbeda dengan dicat warna hitam, serta ditambahkan fitur baru seperti electric starter. Melenggang sendirian di segmen Ayago tanpa adanya pesaing, Satria FU pun mencatat penjualan yang terus meningkat. Bahkan sejak tahun 2008, Suzuki pun telah berhasil mengekspor Satria FU buatan Indonesia ini ke beberapa negara kawasan Asia. Melihat penjualan FU yang terus meningkat pun, pabrikan lain tertarik terjun di segmen ini juga. Salah satunya ada Honda yang lalu merilis Honda CS1 dan disusul juga dengan Kawasaki yang merilis Kawasaki Athlete 125. Secara kapasitas mesin sih keduanya memang bukan lawan sepadan bagi Satria FU. Namun terlepas dari desainnya yang absurd dan kontroversi, kehadiran Honda CS1 ini justru cukup mengusik keberadaan Satria FU, di mana sepanjang tahun 2008 angka penjualan CS1 pun tembus mencapai 86.800 unit atau lebih unggul sekitar 14 ribuan lah, lebih banyak dari penjualan Satria FU. Menanggapi kehadiran pesaing barunya ini, pada tahun 2009 lalu Satria FU pun mendapatkan pembaruan desain, yaitu pembaruan pada tampilan bagian headlamp, yang mana desain baru ini terinspirasi dari bentuk headlampnya Suzuki GSX series. Karena batok headlampnya terlihat lebih besar dari generasi sebelumnya, generasi FU yang satu ini dijuluki sebagai Satria Barong. Selain perubahan headlamp, knalpot Satria Barong pun juga diperbarui dengan catalyst converter baru yang sudah sesuai dengan standar regulasi Euro 2. Kemudian ditambah juga dengan teknologi trip mode switch yang terdiri dari 3 mode, yaitu mode Eco, mode Power, dan mode Neutral. Fitur ini sama sekali tidak berpengaruh pada bagian mesin, hanya sebagai indikator lampu saja yang akan menyala ketika di RPM tertentu guys, mengingatkan pengguna untuk segera mengoper gigi. Tak lama setelah mendapatkan facelift desain, penjualan Satria FU pun berangsur mulai membaik guys, dan pada tahun 2009 Satria FU berhasil mengkonter habis-habisan Honda CS1 dengan angka penjualan yang unggul telak sebanyak 50.000 unit. Kesuksesan Satria FU yang fenomenal ini bahkan mampu menggeser penjualan motor Suzuki lainnya, mulai dari model naked bike, bebek, sampai skuter matic. Tak heran juga kalau banyak yang nyebut motor ini adalah ujung tombak sekaligus tulang punggung penjualan Suzuki di Indonesia, karena semakin hari peminat dari Satria FU ini semakin banyak guys. Alhasil dari semula yang angka penjualannya hanya mampu mencapai puluhan ribu unit saja, di tahun-tahun selanjutnya jumlahnya malah meningkat menjadi ratusan ribu unit. Bahkan di tahun 2012 Satria FU pun masuk dalam 10 besar motor terlaris di Indonesia dengan catatan penjualan yang mampu melampaui motor bebek tulen sekelas Jupiter Z dan selisih tipis dari Yamaha Vega ZR. Meledaknya popularitas Suzuki Satria FU ini kala itu pengguna Satria FU memang mayoritasnya dari kalangan remaja, khususnya kalangan pelajar, kalangan sekolah menengah, dan gak hanya pelajar laki-laki saja, akan tetapi ada juga beberapa pelajar perempuan yang menggunakan motor ini.
Dulu kalau remaja pria penunggang Satria FU bisa dipastikan lebih mudah untuk menarik lawan jenis. Apalagi jika outfitnya pakai celana pensil, sepatu ATT, helm INK, dan sweater distro yang ngetren pada masanya. Dan tren modifikasi yang sedang populer di kali itu juga menggunakan ban cacing, velg jari-jari, stang jepit ditekuk ala motor drag, atau minimal-minimalnya papak jok agar gebetan yang diboceng bisa terus merosot ketika kita rem dadakan. Di luar dari tren modifikasinya yang absurd, sama sekali tak merubah fakta bahwasanya Satria FU adalah motor kencang untuk ukuran motor 150cc di masa itu, ditambah lagi dengan ukuran bodi yang sekecil itu sehingga powernya jauh lebih unggul jika dibandingkan dengan rata-rata motor 4 tak 150cc lainnya. Dengan segala kelebihan yang dimilikinya pun, Satria FU ini dinilai sangat cocok untuk kaula muda yang gak mau kalah dalam urusan salip menyalip. Apalagi banyak berbagai cara agar potensi performanya meningkat. Salah satunya minimal dengan metode 3 pilar, meliputi penggantian CDI, karburator, serta knalpot racing sebagai penyempurnanya guys. Selama masa jayanya, Satria FU Barong hanya mendapatkan perubahan minor pada grafis warna strippingnya saja. Dan sempat dirumorkan pada generasi FU selanjutnya akan digadang-gadang upgrade menggunakan teknologi injeksi, seiring mulai diberlakukannya peraturan emisi Euro 3. Namun sayangnya setelah Suzuki merilis Satria FU versi terbarunya pada tahun 2013, motor ini hanya mendapatkan facelift desain saja di bagian headlamp dan beberapa panel bodinya, sedangkan pada bagian mesinnya masih identik sama dengan versi lalu. Walaupun tidak mendapatkan perubahan secara signifikan, namun penjualan Satria FU ini masih tetap stabil guys. Dan sepanjang tahun 2013 angka penjualannya mengalami kenaikan menjadi 258.000 unit. Di tahun 2013 ini juga Suzuki mengklaim selama kurang lebih 9 tahun mengaspal di Indonesia, jumlah penjualan Satria FU sudah tembus mencapai 1 juta unit. Dan untuk merayakan pencapaiannya tersebut, Suzuki pun mengeluarkan edisi spesial Satria Vector One dengan warna khusus Massive Steve Gold yang dibalut pada bagian velg, cover mesin, ujung knalpot, dan head cylinder. Setelah versi facelift ini mengaspal selama beberapa waktu, Suzuki pun diisukan kembali akan segera merilis Satria FU yang berdasarkan Euro 3. Konsumen yang pada kala itu berharap model terbaru ini sudah mengadopsi teknologi injeksi, Satria FU versi Euro 3 pun akhirnya dirilis di pasaran pada tahun 2015. Namun lagi-lagi Suzuki hanya melakukan ubahan kecil saja, yaitu pada bagian knalpot yang diberi katalis konverter baru serta penambahan fitur pengaman kontak kunci ganda. Upgrade signifikan Satria FU yang dinantikan konsumen saat itu tidak ada kejelasan dari pihak Suzuki. Dan lucunya lagi, di momen itu Suzuki malah merilis Satria F115 Youngstar. Adik Satria FU 1 ini memang sudah mengadopsi teknologi injeksi, namun desainnya yang absurd dan mesin basis dari Suzuki Sutra FI tentu bukanlah jawaban yang diinginkan konsumen. Alhasil motor ini pun akhirnya gagal total dan hanya bertahan selama kurang lebih setahun saja di pasaran. Perlahan, konsumen pun mulai merasa jenuh melihat Satria FU yang hanya mendapatkan facelift ringan dan perubahan grafis warna saja. Alhasil penjualan Satria FU ini mengalami penurunan yang signifikan guys. Di tengah hadirnya skuter matic baru yang mulai merebut mangsa pasar motor bebek, disusul juga dengan persaingan motor sport naked 150cc yang kian memanas. Dan dalam respon pasar pun yang kian ugal-ugalan, pada tahun 2015 Suzuki pun dikabarkan lagi tengah membuat iklan motor barunya, yaitu yang disinyalir adalah Satria FU injeksi. Foto seputar Satria FU injeksi itu pun kian mulai ramai beredar di jagat maya. Namun pada kenyataannya Suzuki tak kunjung merilis Ayago terbarunya itu. Lantas justru Honda lah yang akan mendahului Suzuki dengan merilis Ayago penantang baru, yaitu Honda Sonic 150
Yang ini dibekali dengan mesin DOHC yang serupa dengan Honda CB Streetfire dan Honda CBR. Setelah berita tentang Suzuki yang sempat dinantikan kedatangannya pun seakan sudah basi, mulailah Suzuki kemudian baru merilis motor ini di pasaran pada bulan Februari tahun 2016, atau selisih hampir setengah tahun semenjak pertama kali diberitakan. Meski hadir dengan desain baru, teknologi baru, dan mesin yang lebih powerful di kelasnya, Satria FU injeksi pun tidak bisa mengulangi kesuksesan pendahulunya. Kejayaan Satria FU pun perlahan mulai memudar seiring peminat motor ini mulai terpecah oleh Yamaha MX King, Supra GTR, dan Honda Sonic 150. Belum lagi ditambah segmen naked dan sport fairing 150 serta kedatangan maxi scooter yang juga berpengaruh menenggelamkan segmen motor Ayago ini. Meskipun peminat sang legenda kini sudah menurun drastis, sejauh ini belum ada Ayago lagi yang bisa melampaui kesuksesan generasi Satria FU, khususnya dalam hal penjualan. Hanya saja Satria FU ini justru membuat Suzuki terlalu percaya diri, dan akhirnya brand image kuat yang disandang Satria FU ini tetap tidak bisa memaksakan untuk melawan persaingan pasar.